Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam itu, doa apa yang aku panjatkan?" Berarti dari sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa malam itu adalah malam doa. Jadi yang dianjurkan kita banyak berdoa. Doa apa? Ya. Pertanyaan doa apa? Lira mau apa? Nah, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, ada satu yang kau minta, dan itu menjadi kunci semuanya, yaitu minta maaf. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi unik doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memberikan maaf kepada hamba-hambamu. Fa'fu anni. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Jadi cuma satu mintanya, minta maaf. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala macam dosa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademia, kembali lagi dalam podcast Bening Ramadan bersama saya Lydia Gusmita. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang Masya Allah luar biasa, yaitu Ustadz Imanullah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Ustadz Imanullah adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian. Sobat Akademia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di podcast kali ini kita akan mengupas dan membahas terkait dengan rahasia malam Lailatul Qadar bersama dengan Ustadz Imanullah. Langsung aja nih Ustadz. Baik. Banyak dari teman-teman Lida juga bertanya dan orang-orang juga belum sepenuhnya mengetahui Ustadz, apa sih itu malam Lailatul Qadar gitu Ustadz? Gimana tuh definisinya? Definisinya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, jadi benar sekali Raya, Nabi SAW setiap kali akan bertemu dengan bulan Ramadan, itu beliau memberikan semacam khutbah kepada para sahabat, ya. Kalau sekarang ya semacam konfirmasi lah atau pengumuman bahwa sebentar lagi ini kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Apa kata beliau? Qad ja'akum Ramadan, ya. Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Itu adalah bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya Allah letakkan begitu banyak kebaikan demi kebaikan. Salah satunya apa? Kata Nabi, fihi lailatun. Di dalamnya itu ada satu malam, khairum min alfi syahr, yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Dan kalau di dalam Al-Quran kita semua sudah hafal ya, surah Al-Qadar, ada namanya, ada surah Al-Qadar, dikatakan sana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah, pertanyaannya, apa arti Qadar itu? Setidaknya kalau kita bisa merangkum dari berbagai macam pendapat, ada 3 makna qadar di situ. Yang pertama, qadar itu berarti ketetapan. Ya, ketetapan. Pernah dengar istilah takdir ya, ketetapan. Iya, benar Ustaz. Kenapa dikatakan itu ketetapan? Karena ada yang berpendapat malam itulah diturunkannya ketetapan terkait dengan perjalanan hidup kita selama 1 tahun. Jadi Lira nih, 1 tahun ke depannya apa saja yang akan dicapai, apa saja yang akan dihadapi, apa saja yang akan dialami. Nah, diturunkannya pada malam itu. Ya, qadar itu, ketetapan. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berpendapat qadar itu malam penetapan ya, atau ketetapan, itu dalam surah Ad-Dukhan ya. Dalam surah Ad-Dukhan itu salah satu surat selain surah Al-Qadar yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya itu di malam yang penuh keberkahan. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya itu kami jelaskan segala macam urusan. Nah, jadi qadar itu artinya ketetapan, karena pada malam itulah menurut sebagian pendapat Allah Subhanahu wa taala menurunkan nasib kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai itu selama satu tahun ke depan. Kemudian qadar juga bisa bermakna kemuliaan atau keagungan, ya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 91, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'." Sesungguhnya mereka itu tidak mengagungkan Allah, ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi malam Qadar itu juga disebut dengan malam keagungan. Lailatul Qadar itu malam keagungan. Kenapa? Karena memang Allah mengagungkan malam itu. Nah, salah satu bentuk pengagungan terhadap malam tersebut adalah Allah menurunkan Al-Quran di malam itu. Ya, maka kenapa dikatakan Ramadan itu bulan terbaik? Karena di bulan itulah Allah memilih untuk diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Qadar itu disebut dengan malam terbaik? Dari sekian banyak malam yang ada dalam satu tahun, 365 malam yang ada satu tahun, malam terbaik adalah malam Qadar. Karena di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi makna yang pertama itu ketetapan, makna yang kedua itu kemuliaan atau keagungan. Nah, yang ketiga, Qadar itu juga bisa bermakna sempit, ya. Misalkan dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Nah, dikatakan situ. Jadi manusia itu kalau kepada mereka itu diberikan banyak kesenangan, ya, mudah dapat harta, fayaqulu rabbi akraman, mereka akan mengatakan Tuhan kami itu sayang sama kami, ya. Nah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, akan tetapi ketika mereka diuji, disempitkan rezekinya, faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, mereka akan mengatakan Tuhan sedang menghinakan saya. Nah, kenapa malam Qadar itu disebut malam yang sempit, ya? Nah, di dalam surah Al-Qadar itu disebutkan bahwa turun pada malam itu malaikat, bahkan termasuk Jibril turun di situ. Jadi dikatakan oleh Nabi, jumlah malaikat yang turun itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di dunia. Ya, kerikil, pernah hitung kerikil? Nggak pernah, ya? Kerikil sangat begitu banyaknya. Ya, maka langit itu sempit, penuh sesak dengan banyaknya malaikat yang turun pada saat itu. Ya, jadi paling tidak itulah dia 3 makna dari malam Qadar. Oh, Masya Allah sekali, ya, Ustadz. Malam turunnya Al-Quran, turunnya malaikat, gitu. Berarti selain itu apa nih Ustadz yang membuat malam itu spesial dibandingkan dengan malam-malam yang lain di bulan Ramadan? Ya, yang membuat spesial tentu saja karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, ya. Disebutkan tadi fihi lailatun, di dalamnya itu terdapat satu malam di bulan Ramadan itu yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kira-kira senang nggak kalau kita lira misalkan kerja cuma 1 hari tapi gajinya 1 tahun? Senang ya, senang kali ya. Kita gaji cuma bekerja cuma 1 hari tapi dikasih gaji itu 12 bulan. Senang sekali. Nah, ketika malam Qadar tiba dan kemudian di malam itu hamba-hamba Allah mengisinya dengan amal kebaikan, maka setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah pada saat itu ganjarannya 1000 bulan. 1 malam berbanding 1000 bulan. Kalau kalau di matematika kan 1 malam dibagi dengan 1000 bulan itu nilainya kan sudah tidak bisa lagi bisa dikesampingkan, ya. Saking nggak ada nilainya 1 malam itu bila dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Berapa malam? Kita nggak bisa hitung lagi. 1 bulan itu 30 malam. 1000 bulan 30.000 malam. Ya. 30.000 malam. Ibadahnya cuma 1 malam, ganjarannya 30.000 malam. Nah, baca Al-Qur'annya 1 ayat, tapi diganjar seolah-olah kita membaca Al-Qur'an dengan ayat yang sama selama 30.000 malam. Kita bersedekah 1 malam, tapi ganjarannya seperti kita bersedekah 30.000 malam. Kita mendirikan sholat di malam itu 2 rakaat, maka kita dianggap ganjarannya itu sholat 2 rakaat 30.000 malam. Wah, itu spesial sekali, ya. Sangat spesial, Ustaz, ya. Cuman siapa yang mau pada hari ini, ya? Siapa yang mau untuk mendapatkan malam tersebut, ya. Oke, tadi kan siapa yang mau nih Ustaz untuk mendapatkan malam tersebut, dan tentunya malam itu ada ciri-cirinya kah Ustadz, atau bagaimana secara mendapatkan malam itu gitu? Gimana tuh Ustadz?
Pertama, Nabi SAW menyebutkan ciri. Ini juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita ya. Yang pertama disebutkan malam itu disuruh cari kepada kita di malam-malam ganjil. Oh, malam-malam ganjil. Makanya kalau udah masuk 10 hari terakhir, kami dulu waktu kuliah ada yang disebut dengan para pemburu malam ganjil. Pemburu malam ganjil ya. Jadi semangatnya pas malam ganjil aja. Karena dibilang malam qadar itu di malam-malam ganjil. Mulai malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi di malam ganjil di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir. Walaupun nanti ada yang mengatakan enggak di 10 hari terakhir, tapi juga sepanjang Ramadan. Tapi yang paling kuat itu di 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir, dibatasi 10 hari terakhir itu juga bentuk kasih sayang Allah. Coba bayangkan kalau dibilang pokoknya satu malam itu dalam 1 tahun, cari aja. Kan tebak-tebak buah manggis ya Lira ya. Capek kita tuh 1 tahun kita cari yang mana nih. Nah, tapi dibatasi dalam 10 malam itu carilah malam ganjil. Ya. Walaupun kenyataannya malam ganjilnya nggak dibilang dari mana. Apakah dari 20 ke 30 atau dari 30 ke 20. Beda-beda ya. Satu dari ke 20 ke 30, 1, 2, 3, 4, 5. Di sana beda lagi. Kemudian kalau ditanya lagi, kan beda pendapat hari ini. Ada Ramadan versi kelompok A, ada Ramadan versi kelompok B, kan beda-beda ya. Iya, benar Ustaz. Tapi yang jelas Nabi SAW menyuruh kita untuk mencarinya di malam ganjil. Kemudian dicirikan, malam itu adalah malam yang penuh ketenangan, ya, langit cerah. Berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Ada ketenangan di sana, tidak terlampau dingin dan juga tidak panas ya. Dan ciri berikutnya disebutkan keesokan harinya. Keesokan harinya ketika matahari terbit, biasanya kita merasakan begitu terik matahari itu, maka pada hari itu matahari tidak terik, tidak menyakitkan sinarnya itu. Warnanya putih, dia cerah tapi tidak menusuk ya. Tidak menyakitkan cahaya matahari itu. Itu bagian dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang malam qadar. Malam qadar. Berarti pada malam itu adem gitu ya Ustadz ya, suasananya. Ya. Dan apa keutamaan ada nggak Ustadz? Kalau kita ingin mendapatkan malam itu, amalan khusus yang kita buat khusus, apa ya? Gitu. Jadi yang pertama kita lanjutkan sedikit lagi tentang ciri ya. Jadi ciri ini kan tanda. Tapi tanda itu terkadang seringkali membingungkan. Contoh misalkan Lira kalau beli durian atau beli buah-buahan kan dikasih ciri. Ini kalau manis, isinya tebal, ciri-cirinya begini. Tapi kan terkadang sudah kita lihat cirinya ada, begitu dibuka, begitu dibelah berbeda isinya. Ya. Nah, jadi kalau dibilang langit cerah, malam kemarin kayaknya cerah juga. Ya, kalau misalkan dibilang besok mataharinya bersinar tapi tidak terik, kemarin juga begitu. Ya. Iya, Ustaz. Jadi walaupun Nabi menyebutkan ciri, tapi pada kenyataannya Nabi tidak bersemangat di malam ganjil saja. Jadi Nabi itu bersemangat setiap malam. Jadi begitu masuk 10 malam terakhir, Nabi itu dalam tanda kutip ya pisah ranjang dengan istrinya. Nabi itu dikatakan mengencangkan ikat pinggang. Jadi kalau 1 sampai 20 Ramadan, Nabi itu masih begitu romantis dengan istri-istrinya ya. Tapi begitu masuk 10 malam terakhir itu sudah pisah masing-masing nih, kita sendiri-sendiri nih, fokus ibadah masing-masing. Makanya Nabi kemudian pindah ke masjid. Maka amalan yang dicontohkan oleh Nabi ketika masuk 10 malam terakhir itu i'tikaf. Kita berdiam diri di masjid, khususnya malam ya. Nah, kalau Nabi kemudian mencontohkan seperti itu, maka seharusnya kita juga mengambil contohnya seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan malam qadar, ya jangan tebak-tebak buah manggis lagi. Ini malam ganjil apa malam genap? Ini ada hujan atau enggak? Oh, kalau hujan kayaknya bukan malam qadar deh. Jadi nggak usah pergi ke masjid aja, nggak usah tilawah. Nggak begitu. Tapi kalau kita mengisi setiap malam itu dengan ibadah, pasti kita dapat malam qadar ya. Nah, amalan apa yang yang dianjurkan pada malam itu? Yang pertama secara umum amalan apa saja? Ya, amalan apa saja? Mau sholat, ya, kemudian berzikir, berdoa segala macam. Nah, tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan beberapa keutamaan, yang pertama, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam itu,
doa apa yang aku panjatkan. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa malam itu adalah malam doa. Jadi yang dianjurkan kita banyak berdoa. Doa apa? Ya. Pertanyaan doa apa? Lira mau apa? Nah, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, ada satu yang kau minta, dan itu menjadi kunci semuanya, yaitu minta maaf. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi unik doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memberikan maaf kepada hamba-hambamu. Fa'fu anni. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Jadi cuma satu mintanya, minta maaf. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala macam dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, perbanyaklah sholat. Jadi menghidupkan malam. Karena keutamaannya ada pada malam hari, ya. Karena Lailatul Qadar namanya. Jadi jangan, biasanya orang itu baru baru heboh malam Qadar besoknya. Ih, matahari terbitnya nggak panas ya, berarti semalam malam Qadar ya. Udah lewat, bro. Ya. Kalau bahasanya udah lewat, bro. Itu keutamaannya semalam. Tandanya memang setelah terjadi. Tapi keutamanya semalam sudah lewat. Nggak perlu dibahas lagi matahari hari ini terik atau tidak. Ya, kalaupun matahari tidak terik pada hari ini karena semalam malam Qadar, sudah lewat. Jadi fokusnya malam ya. Keutamaannya malam, bukan siang. Jadi menghidupkan malam dengan berbanyak doa, kemudian sholat. Silakan banyak-banyakin sholat. Kalau sudah tarawih, Ustaz, gimana? Lanjutkan saja, enggak apa-apa. Ya, lanjutkan saja. Boleh tidur sebentar, kemudian nanti bangun, lanjut lagi. Atau bahkan boleh tidak tidur. Jadi semalam suntuk. Ihya'ul lail namanya. Menghidupkan malam. Tidurnya kapan, Ustaz? Besok aja. Nah, karena besok kan sudah selesai malam Qadar ya. Jadi udah bisa bubuk. Bubuk siang, bubuk pagi, terserah. Kemudian baca Quran. Karena kan tadi dikatakan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Lailatul Qadar, fi Lailatul Qadar. Jadi karena malam itu adalah malam Allah menurunkan Al-Qur'an, maka kita memperbanyak amalan pada malam itu dengan membaca Al-Qur'an. Jadi mulai dari mendirikan sholat, kemudian kita membaca Al-Qur'an, kemudian berdoa, dan juga mengisi dengan zikir-zikir, semua macam bentuk zikir, mulai dari istighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jadi dikombinasikan saja, divariasikan saja. Mungkin kalau baca Al-Quran sudah setengah jam, sudah agak capek ya, boleh jalan-jalan sebentar di masjid, misalkan zikir ya. Atau kalau misalkan sudah zikir, udah agak kuat lagi, sholatnya 2 rakaat saja. Kemudian setelah salam, kemudian baca Quran lagi, dikombinasikan saja sampai menjelang waktu sahur. Kemudian yang lain, kalau mau dikasih ditambah lagi amalan yang lain, boleh kita bersedekah malam itu. Ya, kalau sekarang kan lebih mudah ya. Kalau dulu orang kalau dibilang bersedekah di malam Qadar agak bingung juga. Terus gimana ya bersedekah malam-malam, cari orang yang memerlukan gimana? Kalau sekarang kan sudah ada udah ada HP, dompet digital ya. Sudah ada dompet digital, macam-macam aplikasi sudah ada, kita bisa bersedekah dengan begitu mudah di malam itu. Niatkan bahwa ya Allah, ini saya bersedekah, ini saya sholat, ini saya berdoa kepadamu, dan saya berzikir ya, semoga ini bertepatan dengan malam Qadar dan engkau memberikan ganjaran kepadaku amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga memberikan kepadaku ampunan di sisimu. Itu. Oke. Ya. Berarti setiap orang itu bisa, Ustaz, kan mendapatkan malam Qadar? Sangat bisa. Tapi ingat ya, yang mendapatkan malam Qadar itu bukan yang bergadang, tapi yang mengisinya dengan amalan. Karena saya ingat tuh, ada juga di malam Qadar waktu saya itikaf di masjid itu, ada yang buat keributan, balap sepeda motor misalkan, berjudi lagi malam itu. Kemudian ada yang begadang nonton bola misalkan di warung-warung kopi ya, di kafe-kafe, atau ya hanya ngobrol ngalur ngidul di warung kopi sampai kemudian menjelang subuh. Mereka ini tidak mendapatkan keutamaan dari malam Qadar ya. Nah, ada satu lagi yang menarik Lira ini, di antara tadi kan malam ganjil ya, saya lupa tadi sebutkan malam ganjil, tapi nanti di antara malam ganjil itu ada 1 atau 2 malam yang betul-betul diyakini sebagai malam Qadar. Maka di antaranya itu yang paling kuat itu malam 27. Malam 27. Ya. Kenapa kita perlu sampaikan ini? Paling tidak kalau dibilang 10 malam terakhir, ya kan? Ayo cepat banyak-banyak beribadah biar dapat malam Qadar. Aduh, capek kan? Ya udah kalau gitu malam ganjil aja. Aduh, kayaknya malam ganjil juga
nggak kuat-kuat kali ya. Nah, kalau begitu malam ganjil pun nggak kuat, maka prioritaskan malam 27 ya, malam 27. Sehingga ada yang menghitung begini, Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Ya, ini bukan klinik ya, 9 huruf. Huruf lam, huruf ya, huruf lam lagi, huruf ta. Lailatu ya. 4 huruf. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, dan roh. 9 huruf. Jadi Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Nah, di dalam surah Al-Qadar itu Lailatul Qadar diulang 3 kali. Ya, maka 9 kali 3 27. Maka diyakini malam Qadar itu terjadi malam 27. Oke, malam ya, 27. Malam 27. Nah, jadi kalau nggak sempat yang lain semua, malam 27 itu sempat-sempatin deh. Ya, gitu. Ibaratnya kalau nonton bola, penyisihan nggak sempat nonton, final nonton. Nah, ini finalnya. Gitu kita. Bener, jadi kan keutamaan itu semua orang bisa mendapatkan malam Qadar, tapi tergantung dengan amalannya juga kan Ustadz, ya. Bukan yang begadang atau tadi udah balapan liar ataupun anak muda sekarang itu sukanya kayak main games gitu ya, kan Ustadz. Apalagi main game ya. Iya, main games itu paling membuat begadang gitu kan Ustadz. Jadi dibilang semalam ngapain? Wah, begadang saya. Begadang kagak tidur gua misalkan, tapi main game sama aja. Ya. Dan mendapatkan malam Qadar itu berarti mudah bagi orang yang ingin berusaha kan Ustaz? Betul. Jadi kalau dibilang tadi, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh saja setiap malam kita hadir, ya, mengisi setiap malam dengan amal ibadah, itu dipastikan kita dapat malam Qadar. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bagaimana sih Ustaz caranya untuk mensinkronkan ibadah kita? Kadang kan di awal puasa kita tuh semangat kali tuh Ustaz, tapi udah mau mendekati malam Qadar malah loyo gitu. Gimana tuh Ustaz caranya? Nah, ini sebenarnya mindset ya. Mindset bahwa ada orang menyangka bahwa keutamaan Ramadan itu di awal. Padahal keutamaan Ramadan itu di akhir. Jadi kalau mindsetnya benar, maka dia akan membuat strategi yang berbeda. Jadi ada orang memahami bahwa malam Qadar Ramadan itu baiknya di awal, maka dia hanya bersemangat di awal saja. Itu makanya masjid penuh ya. Tapi nggak begitu dia. Jadi yang terbaik itu di akhir. Makanya Nabi itu ketika menjelang akhir-akhir, mereka semakin fokus. Memang di awal Ramadan mereka rajin beribadah, sholat, baca Quran. Tapi di akhir mereka semakin rajin. Maka ada ulama yang kalau di 20 pertama baca Qurannya katakanlah mungkin 2 juz ya, atau 3 juz, atau mungkin sekali khatam dalam 2 hari. Tapi 10 malam terakhir mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Artinya apa? Memang nggak tidur. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu membandingkan Ramadan ini dengan hobi kita. Ini yang mahasiswa ya, yang hobi-hobi bola nih. Kalau penyisihan, ya, Piala Dunia kek, Piala Champion kek, Piala Eropa kek, itu penyisihan nggak apa-apa nggak nonton, ya kan? Penyisihan masih. Tapi begitu final, jadi kalau bola itu makin mendekati akhir, makin ramai orang nonton, makin dikit. Lira aja mungkin kalau dibilang ini udah semifinal, Lira datang, kenapa? Ya, ayo tonton gitu. Karena ini akhir paling seru nih, semifinal, perempat final, final itu paling seru. Kenapa? Ramadan kita nggak bisa memahami hal yang serupa. Ini menuju akhir ini, ya. Jadi kalau final sudah Piala Dunia itu, kita bilang begini, ngapain nonton? Besok kan bisa nonton siaran tunda di YouTube, di mana-mana juga ada. Beda katanya. Nah, itu yang ada siaran tunda saja, kita nggak mau melewati momen menonton langsung Piala Dunia. Karena kita menganggap tidak ada lagi waktu yang lain, walaupun besok tunda. Nah, walaupun ada siaran tunda, kita nggak mau. Ramadan ini, malam Qadar nggak ada siaran tunda. Ya, nggak ada, misalkan besok diulangi lagi, nggak ada. Kapan ngulangnya? Tahun depan. Masalahnya tahun depan kita nggak bisa lagi memastikan kita masih punya usia atau tidak. Ya. Maka mindsetnya harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ya kita bandingkanlah dengan hobi-hobi kita. Kenapa untuk mengejar hobi kita mau bersusah payah? Bahkan ada orang yang besoknya masuk kantor jam 7 pagi demi final Piala Dunia, dia nggak peduli. Kurang tidur nggak apa-apa, pokoknya malam ini bisa nonton. Padahal kalau ditanya, apa sih keuntungannya? Yang tanding negara orang, ya kan? Yang tanding negara orang, bukan negara kita. Kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat Piala Dunia negara orang, ya. Yang dapat hadiah negara orang. Kita ngapain coba? Kita cuma kebagian sorak-sorak aja. Habis duit beli kopi. Udah selesai ya? Nggak ada lain. Hanya itu saja. Hanya kesenangan saja. Tapi yang lain ada yang kita dapatkan? Tidak ada. Baik itu materi, uang, bonus, hadiah, tidak kita dapatkan, apalagi
Pahala. Nah, malam qadar, ketika kita dapatkan malam itu, kita yang dapat. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kekal abadi. Pahala itu akan kita dapatkan di hari akhirat nanti, kekal abadi. Surga itu nggak dikasih waktu setahun kayak kontrak rumah ya. Masuk surga, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke, Masya Allah sekali closing dari Ustadz yang sangat-sangat membuat kita termotivasi untuk berlomba-lomba nih. Apalagi ini libur ya. Iya, ini udah libur, nggak ada alasan kuliah nih, libur. Kalau dulu alasannya mudik. Waduh, Pak Ustadz ini kami mudik nih, lagi dalam bus. Nah, sekarang udah pada pulang semua, di rumah semua. Jadi, malam ini harus bisa berburu malam qadar. Malam qadar, iya benar. Dan Sobat Akademia, marilah kita berburu malam qadar, di mana banyak keutamaan di sana dan udah disampaikan juga tadi itu terkait dengan ciri-ciri ya Ustadz. Ciri-cirinya. Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya dan saya Lida Gusmita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah, Ramadan Karim, wallahu akram. Sobat Akademia, jangan lupa like, share, and subscribe ya Unimal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.